Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kepada jemaat Gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem di Makassar. Apa kabar? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik dan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita tetap terus berharap sama Tuhan supaya kehendaknya, anugerahnya tetap kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita telah menyembah dan memuji Tuhan, dan hari ini juga saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kami, mengerjakan segala-galanya yang besar bagi kami tanpa kami pikirkan. Jauh sebelumnya Engkau telah merancangkan dan merencanakan semua hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah pergumulan yang tidak kami duga, keadaan yang tak menentu, Engkau tetap berkarya di sana, membawa kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami, tuntun kami, pelihara kami Bapa. Secara khusus hari ini kami akan merenungkan, membaca kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, serta melakukan kehendak-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu yang datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Bapa, supaya setiap kami mau belajar, tunduk, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4-10. Sekali lagi kita akan membaca kitab firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 4-10. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan yang terangnya kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sejauh pembacaan kita akan merenungkan bagian demi bagian Bapak Ibu. Tetapi kita akan belajar 2 poin saja. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, apa yang kita perlu pelajari pada saat hari ini? Bapak Ibu ingatlah bahwa identitas kita
tidak terpengaruh dengan seberapa kita sukses. Identitas kita tidak seberapa, bukan dipengaruhi oleh kegagalan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau uang banyakkah, atau sedikit uangkah, atau mungkin usaha kita besarkah, atau sedikit usaha kita kecilkah, Bapak Ibu, identitas kita tidak dipengaruhi oleh apapun. Tetapi identitas kita hanya ada di dalam Tuhan, Kristus Yesus. Maka dari itu, kita akan belajar dari surat Rasul Petrus ini yang ingin menunjukkan kepada kita yang bagian yang penting. Rasul Petrus dengan sangat tegas memberitahukan kepada kita tentang bahwa adanya yang sangat erat tentang mengaitkan antara identitas kita dengan tugas panggilan kita, Bapak Ibu. Siapa kita terkait erat dengan apa yang harus kita lakukan. Dan Rasul Petrus di sini menghubungkan identitas kita sebagai orang Kristen dengan Tuhan Yesus sendiri. Artinya, sebagaimana Allah memperlakukan Yesus Kristus, demikian pula Allah akan memperlakukan kita, Bapak Ibu. Dan apa yang dikerjakan Yesus menjadi dasar apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Jadi ada kaitan yang sangat erat keduanya, Bapak Ibu. Makanya kalau kita tadi baca beberapa ayat dari ayat 4 sampai ayat 9, kalau kita menelusurinya, ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Petrus mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Dia katakan di situ bahwa seperti Kristus dibuang tetapi dipilih dan dihormati Allah, demikian pula kita menerima kehormatan dari Allah. Bahkan dalam ayat 6 dikatakan di situ, mereka yang percaya kepada Yesus, bagi mereka yang menganggap Yesus sebagai batu penjuru yang mahal, dia katakan bahwa tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, kalau kita melihat zaman itu, dikatakan bahwa ternyata ada nilai yang dijunjung tinggi pada abad pertama, Bapak Ibu, yaitu nilai rasa malu dan hormat. Sebuah kehormatan ketika seseorang berada di dalam posisi yang sangat baik, posisi sosial yang sangat baik. Sebuah kehormatan kalau seandainya seseorang punya reputasi yang baik di tengah masyarakat. Sedangkan rasa malu sebaliknya, tidak punya posisi sosial yang baik, punya reputasi yang buruk di tengah masyarakat. Itu posisi atau maksudnya rasa malu, Bapak Ibu, pada waktu itu. Maka pertanyaannya bagi orang pada zaman itu, waktu Rasul Petrus menuliskan ini, apakah seseorang yang mengikut Kristus akan menerima kehormatankah atau dipermalukan? Pertanyaan ini menjadi penting bagi mereka waktu itu menjadi orang Kristen. Karena kalau Bapak Ibu melihat bahwa sejarah gereja mencatat pada abad pertama orang Kristen sangat banyak mengalami penghinaan, mereka terima karena iman mereka. Karena pada waktu itu semua orang beribadah pada para dewa, banyak dewa. Tetapi mereka orang Kristen tidak beribadah pada satu pun dewa. Semua orang melakukan aktivitas sosial di kuil-kuil, Bapak Ibu. Sementara orang Kristen, mereka tidak mau beribadah ikut ke kuil-kuil, Bapak Ibu. Dan semua orang menikmati berbagai hiburan, tontonan, lalu kebiasaan yang amoral. Sedangkan orang Kristen, mereka menjauh dari semuanya itu, Bapak Ibu. Sehingga karena perbuatan mereka yang berbeda itu, Bapak Ibu, mereka diejek, mereka dianggap bodoh, dipermalukan, seperti orang yang merusak kebaikan masyarakat, Bapak Ibu. Keadaan ini
yang membuat mereka menjadi menderita pada abad-abad pertama. Mereka menjadi menderita, dianggap bodoh, begitu Bapak Ibu. Tetapi tulisan Petrus di sini membalikkan semuanya itu, Bapak Ibu. Secara keadaan mereka diejek, dianggap bodoh karena iman mereka. Tetapi Petrus membalikkannya. Dengan kata lain, Petrus ingin berkata bahwa barang siapa yang percaya pada Yesus, batu penjuru yang mahal itu, ia tidak akan dipermalukan, melainkan mereka dihormati. Bapak Ibu, di sini Petrus sekali lagi ingin menegaskan, barang siapa yang tidak percaya, maka merekalah yang akan tersandung. Merekalah yang akan menerima penghakiman dari Allah sendiri. Maka, seperti Yesus dibuang, ditolak, direndahkan, tetapi justru anak Allah itu, Yesus Kristus yang kita sembah, dihormati oleh Allah. Demikian pula orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka mungkin bisa menerima penolakan, mereka dipermalukan oleh masyarakat, tetapi sesungguhnya mereka tidak akan dipermalukan. Tetapi mereka menerima kehormatan bersama dengan Kristus, Bapak Ibu. Petrus ingin mengingatkan orang Kristen pada waktu itu bahwa keadaan mereka itu terbalik di hadapan Allah. Mungkin di tengah-tengah masyarakat mereka ditolak, dihina, tapi di hadapan Tuhan mereka terhormat, Bapak Ibu. Lalu Petrus juga memberitahukan kepada kita bukan hanya sekedar menerima atau menolak batu penjuru itu, dipermalukan atau dihormati, tetapi waktu Petrus berkata seperti Kristus yang dibuang oleh orang tetapi dipilih oleh Allah, demikian pula kita. Di sini juga berbicara tentang apa? Bicara tentang keselamatan. Waktu Petrus menggunakan kata atau gambaran Kristus seperti batu yang dibuang oleh orang, gambaran yang sama dipakai oleh Petrus waktu dia berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 4, Bapak Ibu. Ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, dalam Kisah Rasul pasal 4, Bapak Ibu. Dia menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang menolak dan menyalibkan Yesus, dan mereka yang tetap tidak percaya, yang tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Dan Petrus juga meneruskan, namun batu yang telah dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan, kata Petrus, keselamatan, kata Petrus, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Dia dibuang oleh kamu yang tidak percaya, tetapi Allah memilih dia untuk menjadi keselamatan, dan hanya melalui dia orang diselamatkan. Hanya dalam Kristus ada keselamatan. Di luar Kristus, kebinasaan. Bapak Ibu, berita ini baik sekali. Baik pada zaman itu maupun di zaman saat ini. Zaman itu orang menyembah banyak dewa, Bapak Ibu. Di mana di tengah-tengah itu orang berpikir ada keselamatan di jalan sini. Kalau di sini tidak dapat, ada dewa lain. Kalau dewa lain tidak dapat, ada dewa lain lagi. Ada dewa lain lagi. Dan terus, Bapak Ibu. Dan sebenarnya kalau kita pikir, tidak ada masalah pada zaman itu kalau seandainya mereka menerima satu dewa yang namanya Yesus. Mereka tidak akan jadi masalah kalau ingin memasukkan dewa, tambahkan dewa satu lain lagi yang namanya Yesus. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ternyata orang Kristen pada waktu itu dimusuhi karena berkata bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu dia. Dan berita keselamatan hanya di dalam Kristus
itu menjadikan orang Kristen pada waktu itu menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita atau zaman kita pada saat ini. Zaman sekarang ini kita, Bapak Ibu, ada banyak kepercayaan. Tetapi semua dianggap sama. Sehingga orang banyak berkata bahwa perbedaan kita yang tidak percaya dengan yang percaya itu, kalau yang percaya itu menggunakan simbol-simbol Kristen, baca Alkitab, kita ke gereja, lalu memakai istilah-istilah Kristen, haleluya, puji Tuhan, itu baru disebut Kristen, itu lalu disebut orang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya itu mempunyai iman yang lain, simbol yang lain, menggunakan istilah-istilah yang lain. Tetapi kita sama-sama manusia di dalam perjalanan rohani yang sama kepada Allah, Bapak Ibu. Itu zaman kita. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan itu, Bapak Ibu. Ditegaskan dalam surat Petrus ini mengatakan bahwa pentingnya sebuah batasan. Apa itu? Baik yang percaya dan tidak percaya kepada Yesus, itu akan menempatkan kita pada posisi yang berbeda. Tidak ada posisi yang netral, tidak ada posisi yang di tengah-tengah. Karena itu berarti kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus atau kita tidak menerima keselamatan. Itu jelas, Bapak Ibu. Menerima kehormatan dari Allah atau tidak, atau menerima penghakiman dari Allah. Menerima batu penjuru itu bersama-sama dengan batu penjuru, atau dengan kata lain, kita tersandung padanya. Sehingga di sini Petrus dengan tegas memberitahukan kepada kita, tidak ada posisi di tengah-tengah, tidak ada posisi abu-abu, tidak ada posisi netral, Bapak Ibu. Kalau selamat ya selamat, kalau binasa ya binasa. Tidak ada antara satu kaki di sebelah kanan atau satu kaki di sebelah kiri, tidak ada, Bapak Ibu. Justru Petrus ingin menegaskan bahwa ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Maka Rasul Petrus ingin menegaskan kepada kita, berbahagialah bagi kita yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Tanda kepercayaannya, Rasul Petrus memakai 4 istilah di sini, Bapak Ibu. Memakai 4 istilah dalam perjanjian lama. Yaitu apa? Dikatakan bahwa dalam ayat 9 dikatakan di situ bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Ingin memberitahukan kepada kita bahwa sama seperti Yesus dipilih oleh Allah, kita menjadi orang percaya juga karena dipilih oleh Allah, Bapak Ibu. Diselamatkan oleh Allah. Lalu gambaran yang selanjutnya lagi dalam ayat 9 di sini, imamat yang rajani. Sama seperti imam di dalam perjanjian lama, di mana orang percaya menjadi pengantara yang membawa orang lain datang kepada Allah. Dan kita menjadi persembahan rohani kepada Allah, Bapak Ibu. Lalu ada gambaran yang lain lagi, bangsa yang kudus, yang artinya kita dipisahkan Allah untuk menjadi miliknya. Dan ini bukan hanya berarti bahwa kita harus hidup kudus, tetapi kita dipisahkan untuk setia kepada Dia, Bapak Ibu. Setia kepada Allah. Dan lebihnya lagi, kita digambarkan sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan kata lain, bahwa kita ini, saudara dan saya, adalah milik harta Allah yang khusus. Harta kesayangan Allah sendiri. Bapak Ibu bayangkan, kita bukan harta pinjaman. Kita bukan harta yang sementara. Kita adalah harta yang kudus oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Kita dipilih sebagai harta kesayangan Allah sendiri. Kita sangat berharga, Bapak Ibu. Maka sama seperti Yesus tidak dipilih oleh
tukang bangunan, tetapi dipilih oleh Allah. Demikian juga orang Kristen dipilih Allah untuk menerima karunia yang besar, Bapak Ibu. Maka dari itu patutlah kita bersyukur bahwa pilihan Allah bukanlah sebuah pilihan yang biasa-biasa. Keberadaan kita, identitas kita sekali lagi di dalam Tuhan bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Tidak mempengaruhi sama sekali hidup kita. Justru karena identitas kita di hadapan Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan yang besar bagi kita, karunia yang besar bagi kita. Maka dari itu dilanjutkan oleh Rasul Petrus di sini. Setelah kita diselamatkan, Rasul Petrus melanjutkan bahwa kita diselamatkan dengan tujuan yang mulia, menerima karunia yang besar. Apa itu? Dikatakan bahwa sama seperti Kristus, kita pun adalah batu hidup untuk apa? Pembangunan rohani. Bapak Ibu, kita harus tahu, diberinya identitas itu dengan satu tujuan, yaitu untuk bangunan rohani. Apa itu? Bangunan rohani itu yang dibangun oleh Allah dengan Yesus dan kita sebagai batunya, Bapak Ibu. Yesus adalah batu penjurunya dan kita adalah batu-batu lainnya, Bapak Ibu. Nah, istilah batu penjuru di sini, Bapak Ibu, ingin memberitahukan kepada kita ada sebuah batu yang terletak di sudut, Bapak Ibu, di mana salah satu sudutnya itu ditaruh sebuah batu yang besar, ditaruh sudut. Nah, batu itu menjadi pengikat atau penyangga di atas barisan batu-batu lainnya, Bapak Ibu. Nah, batu itu menjadi pondasi yang sangat kuat, dan gambaran inilah yang dipakai oleh Petrus, Bapak Ibu. Di mana di situ yang dimaksudkan Rasul Petrus adalah Yesus adalah batu itu dan kita adalah batu-batu lainnya, Bapak Ibu. Di mana di sana yang berjejer, diikat, disanggah oleh batu itu. Dengan kata lain ditegaskan bahwa Yesus adalah batu hidup dan kita adalah batu-batu hidup. Kita bersama dipakai untuk pembangunan rohani, sebuah rumah rohani. Dan ini adalah proyeknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Rasul Petrus ingin memberitahukan kepada kita bahwa sekali lagi identitas kita sangat berkaitan erat dengan panggilan, visi hidup kita, Bapak Ibu. Siapa kita akan berkaitan erat dengan apa yang akan kita lakukan di kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, pertanyaannya secara sederhana, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Saya yang diselamatkan ini, saya yang sudah mendapatkan kehormatan, saya sudah dipilih oleh Allah, saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa, Bapak Ibu? Atau di mana tempat saya dibangun oleh Tuhan? Di mana tempat saya di dalam pembangunan rumah rohani itu, Bapak Ibu? Maka dari itu, kalau itu menjadi pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dua hal yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita untuk mengingat ini, Bapak Ibu. Ingatlah dua hal ini, Bapak Ibu. Hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mempersembahkan persembahan rohani dalam hidup kita. Sekali lagi, kita harus mempersembahkan persembahan rohani. Sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah karena Kristus Yesus, Bapak Ibu. Persembahan apa itu? Tidak ada yang lain. Bukan hanya sekedar uangmu, bukan hanya sekedar
Pelayananmu kah? Bukan bicara tentang mempersembahkan anakmu, istrimu, suamimu, bukan. Tetapi yang dimaksud persembahan di sini adalah persembahan hidup. Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Rasul Paulus memberitakan kepada kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu. Dan di sepanjang 1 Petrus ini kita melihat Petrus mengemukakan tentang bagaimana kita harus mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Sehingga dikemukakan dia bicara tentang kehidupan bagaimana sebagai hamba Allah yang terus-menerus memuliakan Allah. Dia bicara tentang kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di tengah masyarakat, hidup benar dan tidak bercacat, Bapak Ibu. Dia berbicara tentang kehidupan bagaimana menjalankan misi, menderita bagi Tuhan, melakukan tugas Tuhan, dan semuanya itu hidup seperti kita sedang membawa persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itulah persembahan rohanimu, Bapak Ibu. Kita patut merenungkan ini, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada kita semua. Bagaimana persembahan hidup kita kepada Tuhan selama ini? Apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah? Atau kita mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri? Bapak Ibu, coba kita bayangkan Bapak Ibu. Bagaimana waktu kita bekerja? Bagaimana waktu kita berusaha? Bagaimana ketika kita di rumah bersama-sama dengan keluarga? Ketika kita harus memilih jujur atau tidak jujur, apakah kita mempersembahkan hidup? Bekerja sebaiknya kah atau sembarangan? Bagaimana waktu kita sedang membuat pilihan? Apa kita mau memberikan persembahan rohani kepada semuanya itu kepada Tuhan? Ketika kita membuat pilihan, apa yang kita lakukan dengan waktu kita? Apa yang kita lakukan dengan waktu kita? Dengan umur yang masih ada, kita sebetulnya sedang membuat pilihan. Apakah kita mau memberikan persembahan rohani kepada Tuhan dengan semuanya itu? Dan ketika kita mengerjakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, menderita bagi Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberikan persembahan rohani kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari. Hidup kita harus mengerjakan persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu. Yang kedua, selain mempersembahkan hidup, apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan yang mana? Perbuatan Allah yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di mana Petrus menggunakan gambaran yang baik sekali dalam ayat 10. Dikatakan bahwa kamu yang dahulu yang bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Poinnya di sini ingin memberitakan kepada kita bahwa apa? Yang dulu kita sebenarnya umat kebinasaan, tetapi kita oleh belas kasihan Tuhan, kita diselamatkan. Kita yang dahulu harusnya dibinasakan, tetapi oleh anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Berita itulah yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari pelayanan kita. Dimulai pasangan kita, Bapak Ibu. Sehingga setiap orang mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita jadikan hidup kita sebagai sarana untuk melanjutkan visi Tuhan di tengah dunia ini. Saya tidak tahu
kondisi apa yang kita alami. Tetapi saya mengajak kita untuk tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita sudah selesai dari perenungan ini Bapak Ibu. Tetapi saya mengingatkan kembali lagi Bapak Ibu. Dunia yang kita hidupi hari ini dipenuhi, terus-menerus dipenuhi dengan berbagai kesibukan dan kesenangan Bapak Ibu. Setiap menit, setiap saat kita digoda oleh berbagai hal, pilihan yang dimana pilihan itu menjauhkan kita dari Tuhan, untuk kita melupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setiap menit, setiap saat kita ditarik untuk melupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat, setan memakai ini untuk membuat kita lupa apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita diingatkan kembali hari ini supaya kita kembali pada panggilan kita. Karena mungkin di antara kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tapi kita juga menjadi orang Kristen yang menjadi orang Kristen tanpa mengerjakan panggilan Tuhan, dan kita merasa tidak ada yang salah. Sehingga kita pikir bahwa enggak apa-apalah, pokoknya ke gereja cukuplah, dan kita tidak melakukan apa-apa. Sehingga kita tersandung, kita mungkin mudah tersinggung, kita mudah tidak bisa mampu mengasihi sesama, satu sama lain, padahal kita adalah rumah rohani. Kalau ada yang bersalah kepada kita, kita tidak sanggup mengasihi, padahal Allah mengasihi kita. Seharusnya kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dapat memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk terus-menerus bangkit untuk melakukan panggilan, visi misi yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Siapapun kita yang telah diselamatkan oleh Allah. Dan kalau seandainya kita tidak merasakan hal ini, patut kita mempertanyakan, apakah betul saya sudah diselamatkan? Tetapi kalau seandainya kita sudah diselamatkan, mari saya mengajak kita untuk kembali kepada Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita menjadi terang, kita menjadi sarana pemberitaan firman Allah dalam tutur kata kita, dalam kelakuan kita, sehingga kita tidak terjebak oleh apapun Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini Bapak Ibu. Apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi jerat dalam kehidupan kita sehingga kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita? Mungkin kita terjebak karena hobi kita, mungkin kita terjebak oleh karena dosa yang kita lakukan, mungkin kita terjebak dengan ambisi kita supaya kita sukses dan terkenal di kalangan kita. Mungkin kita terjebak oleh karena kehausan supaya kita dihormati oleh manusia. Mungkin kita terjebak oleh karena kita suka sekali dengan mengejar kenikmatan dunia, uang, seks, kuasa, shopping. Dan kita berpikir dengan semua kepuasan yang kita miliki, dan sehingga kita tidak ingat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, mari kita sudah mempunyai identitas di hadapan Tuhan, dan identitas itu memberitahukan kepada kita
untuk melakukan sesuatu, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan lewat kehidupan kita, kita memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh ajaib dan bersyukur kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang berdaulat dan berkuasa. Pimpin kami, bimbing kami, untuk kami bisa memberikan kehidupan kami total kepada Engkau. Kami penuh kelemahan, kami terbatas, tapi oleh kebenaran firman-Mu, membawa kami, menarik kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, untuk memberikan persembahan hidup kepada Tuhan. Dan lewat kehidupan kami mau memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami tidak berbuat apa-apa, tapi selama kami hidup, biarlah kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang radikal di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kalau posisi kami sebagai suami, kami menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak kami. Kalau kami menjadi posisi sebagai istri, kami mau tunduk dan mau mengajar setiap anak-anak. Kalau kami menjadi orang tua, kami menjadi orang tua yang menjadi teladan, panutan bagi anak-anak. Kalau kami menjadi anak-anak, kami mau mendengarkan, menghormati orang tua, Bapak Ibu. Dan kalau kami menjadi aktivis gereja, hamba Tuhan, sebagai jemaat dimanapun kami berada, kami mau menjadi teladan, menjadi surat yang terbuka bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami, supaya hidup kami menjadi teladan bagi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ada di gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem di Makassar. Biarlah tangan pengasihan-Mu ada bagi setiap mereka, menuntun mereka, mengurapi mereka, memelihara mereka dalam kehidupan mereka, baik dari yang paling muda sampai yang paling tua. Tuhan tolong supaya hidup mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para hamba-hamba-Mu, gembala, ibu gembala, dan seluruh staf, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terus dengan giat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka dan seluruh keluarga mereka. Mungkin di antara kami ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Biarlah lawatan Tuhan dari tangan-Mu yang suci itu menjamah kehidupan mereka, sehingga lewat kehidupan kami semua ada sebuah kesaksian yang baik yang kami terima untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percayakan kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami, totalitas kehidupan kami, semuanya kami serahkan dan dedikasikan kepada Tuhan hanya untuk kehormatan dan kesenangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.